Halo semuanya, balik lagi di channel Lapan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjut ya belajar tentang UTBK 2024 materi pengetahuan kuantitatif. Jadi kali ini hanya 3 soal karena mungkin ini rada sedikit memusingkan ya. Jadi 3 soal aja. Lanjut yang pertama. KPK dari dua buah bilangan prima X dan Y adalah 14 dengan X lebih dari Y. Nilai dari 3X min Y adalah, nah ini yang harus diperhatikan adalah, jadi ada bilangan prima. Yang kita tahu itu ada dua dulu nih, dua buah bilangan itu ada X dan Y. KPK-nya itu 14. X-nya lebih besar dari Y. Nah yang ditanya ini, 3X kurang dari Y berapa? Nah pertama, KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil lah, harusnya ini kecil aja, bilangnya terkecil aja ya. Jadi fungsinya KPK itu apa? Pertama gini dulu nih, kita jelasin. KPK itu jadi digunain, langsung contoh kasus saja, misalkan nih. Misalkan Adi itu les setiap 3 hari sekali. Lesnya 3 hari sekali. Lalu ada si Ida itu 4 hari sekali. Nah, kan pastinya mereka di les ya. Pastinya mereka kan bakalan ketemu nih, tapi kita nggak tahu nih ketemu bareng lesnya itu hari keberapa. Jadi kan misalkan nih si Adi itu mulai Senin. Nah terus 3 hari sekali kan berarti dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah Kamisnya kan dia les tuh. Jadi kan 3 hari sekali. Nah kalau si Ida, dia misalkan hari Senin nih sama ketemu dulu. Nah berarti dia lesnya besokannya tuh hari Jumat. Nah kapan ketemu lagi hari keberapa? Nah itu fungsinya dari KPK. Berarti dia bakal ketemu itu 12 hari lagi. Nah ini KPK, itu maksudnya KPK nih. 12 hari lagi mereka bakal ketemu les bareng-bareng lagi. Nah itu fungsinya. Nah cara nyari KPK tuh gimana? Gini cara nyari KPK. Si Adi kan 3 hari sekali. Kelipatan dari 3 itu berapa aja? 3, 6, 9, 12, 14, 16, 12, 15, terus 18, 21, 24 gitu ya lah. Sampai selesai ya. Nah kalau si 4 itu faktornya berapa aja? 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 gitu. Nah KPK tuh apa? KPK tuh dicari angka yang sama dari dua bilangan tersebut, tapi yang paling dekat gitu. Ini kan 12 sama 12 itu sama. Ini lompatannya di berapa kali? 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 2. Nah itu yang paling dekat kan. Nah ada lagi nggak yang sama? Ada nih 24. 24 juga sama nih mereka berdua. Tapi kan lompatannya lebih jauh dibanding yang nomor 12 ya kan. Jadi yang diambil 12 gitu. Nah gitu ya. Itu fungsi secara singkatnya lah. Dipakai buat apa. Nah sekarang lanjut. Bilangan prima nih. Dia bilang ada dua buah. Nah bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Jadi misalkan gini, 2. 2 itu bisa dibagi dengan 1 dan 2. 3. 3 bisa dibagi dengan 1 dan 3. Nggak bisa dibagi dengan angka lain kan. Jadi berapa aja nih? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Nah 9 masuk nggak?
9 nggak masuk karena 9 itu bisa dibagi dengan satu, bisa dibagi dengan 3, dan bisa dibagi dengan 9. Nah, dia kan bisa dibagi lebih dari dua gitu loh. Nggak angka itu sendiri dan angka satu doang. Jadi dia nggak termasuk gitu ya. Jadi langsung ke 11, 13, terus 15 juga enggak, 17 dan seterusnya. Lalu satu masuk nggak? Angka satu. Angka satu juga nggak masuk. Karena dia cuma bisa dibagi angka dia doang, satu doang. Sedangkan kalau prima itu kan dibagi angka satu dan angka sendirinya. Harus ada dua lah. Kalau dia cuma satu gitu, nggak bisa dibagi dengan dua angka. Jadi ini satu nggak masuk, oke? Nah, kita udah ketemu nih bilangan prima ini semua. Terus, bilangan di KPK dari dua bilangan prima tersebut 14. Ya enggak? Nah, sekarang kita udah tahu nih bilangan prima dan KPK-nya. Nah, dia bilang KPK-nya 14. Berarti bilangan X dan Y itu nggak mungkin lebih dari 14. Nah, ini diantara ini aja nih, 2, 3, 5, dan 13 gitu ya. Itu udah nggak mungkin lah kalau 14 ke atas. Kenapa? Karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan kan. Kelipatan aja itu udah 14, nggak mungkin angkanya itu lebih dari 14 gitu ya. Oke. Nah, jadi kita coba aja nih, KPK itu dicari dari faktor-faktor yang tadi kan. Nah, kita coba aja nih, bisa nggak nih yang kelipatan 14 itu dari ganjil 3 sama 5 sama 7? 3 sama 5, bisa nggak? Nggak bisa kan, karena dia kelipatan itu nggak ada yang 14. Kalau 7 masih memungkinkan, dan 2 juga. 11 nggak bisa juga, dia nggak ada kelipatan dengan angka 14. Nah, kalau 2 sama 7 masih mungkin nih. 2 itu kan kelipatan 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya kan? Tuh. Nah, 7 juga. 7 sama 14. Ada kan? Kalau 35, 13 itu udah nggak mungkin. Jadi, kemungkinan besar bilangan prima yang dua angka ini tuh 7 dan 2. Jadi X dan Y itu 7 dan 2. Nah, ini udah ketemu kan? Tapi kan kita nggak tahu nih, yang X itu yang 7 atau yang 2. Y itu yang 7 atau yang 2. Nah, tinggal kita lihat nih, ada pernyataan lagi. X lebih dari Y. Otomatis X-nya itu yang paling gede kan? X-nya itu berarti 7, Y-nya itu 2. Ya kan? Udah ketemu. Tinggal dimasukin nih. Nilai dari 3X min Y itu berapa? Ya udah tinggal 3X min Y sama dengan X-nya 7 masukin. Dikurang Y-nya 2. Sama dengan 3 kali 7, 21. Dikurang 2 sama dengan 19. Jawabannya yang ini yang C ya. Ini harusnya ini A, B, C, D, E. Jawabannya 19. Oke. Lanjut ya. Nomor 2. Diketahui dua bilangan yaitu 1/6 dan 1/8. Bilangan yang harus ditambahkan sehingga didapat rata-rata yaitu 1/6. Nah, gini. Jadi ada dua buah bilangan nih. 1/6 dan 1/8. Nah, ini kan ditanya tuh rata-rata nih yang harus digarisbawahi. Kita baru tahu ada nilai dua bilangan doang. Bilangan yang ketiga itu kita harus cari nih. Karena kan yang dicari kan bilangan ketiga. Jadi anggap aja 1/6 itu 1/8. Nah, ini kita anggap X. Nah, yang ditanya tuh X-nya berapa. Nah, kalau ditambahin ketiganya tuh rata-rata 1/6. Nah, dari rata-rata kita bisa cari nih nilai X-nya berapa. Rumus dari rata-rata kan udah pernah juga ya. Rata-rata itu bilangan satu, bilangan misalkan ini bilangan satu, terus bilangan dua, terus bilangan tiga, ditambah seterusnya sampai total bilangannya AN dibagi N. Nah, itu rata-rata kan. Jadi misalkan N-nya itu 7, berarti bawahnya 7. Nah, ini kan konteksnya dia ada 3 bilangan kan.
Jadi gini, rata-ratanya itu A1 ditambah A2 tambah A3 sama per 3. Nah, ngikutin total dari banyaknya bilangannya berapa. Oke? Nah, kita udah tahu nih dua bilangan. Terus dia bilang nilai rata-rata 1/6. Jadi ini rata-rata kita ganti aja langsung. 1/6 sama dengan bilangan yang pertama kan 1/6 ditambah 1/8. Nah, bilangan yang ketiganya kita belum tahu nih. Kita anggap aja X duluan. Dibagi, total bilangan ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Nah, ini kita udah ketemu nih cara ngitungnya, rata-ratanya. Oke, sekarang kita tinggal hitung aja. Kayak biasa. Ini kan sama aja dia pecahan ini dia pecahan. Ini yang 3 ini kita tinggal pindah yang luas aja. Jadi dikalikan. Jadi gini nih. 1/6 dikali. Kalau tadinya dibagi, dipindahin jadinya dikali kan. Dikali 3 sama dengan 1/6 ditambah 1/8 ditambah X gitu ya. Udah ini gampang banget nih. 3 sama 1/6 itu bisa dicoret masing-masing dibagi 3. Ini habis jadinya 1 kan. Ini 2. Ya udah jadinya setengah sama dengan 1/6 ditambah 1/8 ditambah X. Nah udah kan. X-nya kita pisahin sendiri aja. Karena yang ditanya itu X. Jadi 1/8 sama 1/6 itu pindahin luas nih dua-duanya nih. Dan sini. Kalau dipindahin kan jadi negatif kan. Berarti 1/2 dikurang 1/6 dikurang 1/8 sama dengan X. Udah, tinggal disamain penyebutnya. Nah, gimana cara nyamain penyebutnya? Pakai KPK. Nah, fungsi KPK selain yang kayak tadi, itu buat nyari penyebut juga. Nah, KPK-nya berapa? Tadi kan udah diajarin kan. KPK itu lipatan yang paling kecil. 8, 6, sama 2 itu yang paling kecil bisa kita ambil 24 lah ya. 24. Kenapa 24? Bukan 12. Kalau 12 itu cuma 2 sama 6. Karena mereka sama-sama punya kelipatan 12. Tapi kalau 8 kan nggak punya. Nah, kalau misalkan kita ganti. Yang misalkan 24. 24 kan semuanya punya ya. 2 itu punya kelipatan 24. 6 kelipatan 24 juga punya. 8 kelipatan 24 juga punya, ya kan? Jadi bisa itu. Nah, sekarang cara nyari yang atas gimana? Nyari pembilangnya. 24 dibagi 2 itu berapa? 12. Jadi tulis aja. 24 dibagi 6 itu 4 ya kan? Karena 4 dikali 6 itu 24. Nah, jangan lupa minus, karena dia nilainya tadi negatif. Min 4, negatif 4. Nah, 24 dibagi 8 itu negatif 3. Ya kan? Dengan X. Berarti 12 dikurang 4 dikurang 3. Itu hasilnya 5/24. Ya kan? 12 dikurang 4 itu 8. 8 kurang 3, 5. Hasilnya ini. Yang B. Oke? Aman ya? Kalau misalkan ada yang bingung, bisa ditanya di kolom komentar. Lanjut ke nomor 3. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 21 sama dengan 0. Maka nilai dari X1 kuadrat dan X2 kuadrat sama dengan, nah ini sebenarnya kita belajar dulu dari persamaannya ya. Kalau kayak gini kelihatannya sih persamaannya nggak bisa dihitung secara gampang sih. Dia pakainya ini nih, namanya quadratic formula atau rumus kuadratik. Kuadratik gimana tulisannya, gini lah. Yang gini rumusnya B plus minus min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ini plus minus ya. Ini rumus kuadratik. Nanti kita juga pakai ini aja. Karena kelihatannya kalau pakai faktorisasi atau rumus misalkan kuadrat sempurna itu nggak bisa kayaknya.
Nah, sekarang kita kasih tahu dulu nih, gimana caranya kalau pakai faktorisasi, rumus biasa. Karena kalau rumus biasa tuh, misalkan gini contohnya, 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini tuh bisa dia. Caranya gimana? Pertama nih, koefisien dari yang x kuadrat itu dikaliin sama 6 dulu nih. Oh, ini kita kasih tahu dulu deh. Persamaan itu namanya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi, yang ini tuh kita namain koefisien A, ini koefisien B, ini koefisien C. Oke, ini ya. Nah, sekarang cara nyari persamaannya, cara nyari hasil persamaannya itu yang koefisien A itu dikali koefisien yang C dulu. Jadi 5 kali 6 itu berapa? 30. Oke. Nah, sekarang yang koefisien B-nya itu kan 13. 13 itu didapat dari ini 30-nya. Jadi berapa yang dikali Jadi berapa dikali berapa hasilnya 30 dan dijumlahin hasilnya 13. Misalkan nih, ini 30 itu didapat dari A dikali B sama dengan 30. Nah, A plus B-nya itu juga harus 13. Jadi gitu ya. Nah, udah nih. Sekarang kita terawang dulu aja ya. Berapa dikali berapa hasilnya 30. Tapi kalau dijumlahin itu hasilnya 13. Kita cari dulu nih, 30 itu berapa kali berapa dulu. 30 bisa didapat dari 3 dikali 10 atau 6 dikali 5 ya kan. Atau berapa lagi. Udah kayak gini doang lah. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang dijumlahin dari 13 itu yang mana? Apakah 3 tambah 10 atau 6 ditambah 5? Yang memungkinkan ini kan. 3 ditambah 10. Jadinya kan 13 ya. Nah, berarti kemungkinan besar nilai yang kita ambil itu yang ini. 3 dan 10. Kita jabarin nih, kita faktorisasi. 5x kuadrat ditambah. Nah, 13-nya tuh kita jadiin 3 sama 10. 10 ditambah 10x ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan sama aja kan. 10x tambah 3x kan hasilnya 13x. Cuma kita faktorin aja. Udah ketemu nih. Ini tinggal kita kurangin aja nih. Jadi 5x kuadrat ditambah 10x itu bisa kita kecilin lagi lah. Jadi kayak gini. Yang sama yang mana yang bisa dikecilin? X-nya sama 5 sama 10-nya ya kan. Jadi ini kita keluarin aja. 5 dikali x kuadrat ditambah 2x. 2 ditambah 2 aja. Kenapa bisa kayak gini? Karena gini, sama aja nih nilainya. Kalau dikaliin gini, 5, 5 dikali x kuadrat, jadi kan 5x kuadrat. Ditambah 5 dikali 2, ditambah 10. Ini 5x ya, maaf. Ini x kuadrat. Ini 5x yang dikeluarin. Jadi kalau 5x dikali x itu 5x kuadrat. 5x dikali 2 itu hasilnya kan 10x. Sama aja kan kayak di atas. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita lanjutin deh. Sekarang yang satunya. Ini juga yang 3x plus 6. Itu bisa dikeluarin yang mana? 6 sama 3-nya kan. Jadinya dikeluarin aja nih. 6 sama 3 itu bisa dibagi 3 masing-masing kan. 3. Nah, 3 biar jadi 3x itu dikali berapa? Dikali x. Nah, 3 dikali berapa biar jadi 6? Dikali 2. Nah, gitu hasilnya. Oke, udah ketemu ya. Jadi jawabannya tuh udah kelihatan. Karena ini sama, udah ini kita jadiin satu aja. X plus 2. Ini persamaan pertama. Nah, satu lagi yang nggak dikurungin, 5x ditambah 3. Nah, ini persamaan kedua. 5x ditambah 3. Nah, ini cara nyari hasil dari persamaan, sebuah persamaan kuadrat. Nah, itu kan gampang nih. Itu bisa kita dapetin. Karena angkanya memang mendukung gitu loh. Harus pakai quadratic formula.
Nah, sekarang kita coba nih pakai cara yang biasa kayak gini ke soalnya. Kita hapus bentar ya. Ini tadi jadi penjelasan, nggak usah dihapus. Nah, sekarang kita coba nih yang ini. 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 21 sampai 0. Nah, ini kita kaliin dulu nih 3 sama 21-nya. Jadi kan kita harus dapat nilainya 63 kan. 63 berapa dikali berapa biar hasilnya juga min 12. Biar hasil min 12 juga berapa? 63 berapa kali berapa dulu nih? 63 tuh bisa 3 dikali 21 ya. 3 kali 21 sama 7 dikali 9 ya kan. Tapi kan ini hasilnya negatif nih. Ini kan nggak mungkin kan 3 tambah 21 aja 24. 7 ditambah 9 aja 16. Bukan negatif lagi ya kan. Nah gimana caranya biar dapat hasil negatif tapi kalinya positif? Dua-duanya kita kasih negatif kan. Negatif 3 dikali negatif 21 kan negatif kali negatif positif kan. 3 kali 21 63. Boleh. Tapi apakah dijumlahin hasilnya minus 12? Enggak kan? Negatif 3 ditambah negatif 21 hasilnya negatif 24. Negatif 7 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 16. Nah ini kan nggak ketemu lah ya pakai cara ini. Nah ini susah juga. Kita nggak usah pakai cara yang ini. Nah sekarang kita coba pakai cara kuadratik formula ini. Rumusnya ya tadi. Masuk-masukin aja. Min B. Min B itu kan 12 nih. Tapi dia ada negatifnya. Jadi dimasukin dulu. Min 12 ditambah kurang atau positif negatif plus minus maksudnya akar B kuadrat min 12 dikuadratin dikurang 4 dikali A nya itu 3 C nya itu berapa 21 dibagi 2A 2 dikali 3 oke nanti tinggal dikali-kaliin aja min kali min positif kan min 12 jadi 12 di positif negatif min 12 dikuadratin min dikali min positif kan 12 dikuadratin 144 dikurang 4 dikali 3 12 12 kali 21 berapa tuh kita coba aja ya 2 1 4 2 2 5 2 kurang 252 dibagi 2 kali 3 6. Nah sebenarnya dari sini aja nih dari akar sini aja kita udah tahu nih ini bukan nggak bisa dihitung sih ini susah dihitung lah karena kenapa karena di sini dia bilangan imajiner itu gampangnya ketika memiliki akar yang nilainya negatif jadi nilai negatif itu bilangnya imajiner 144 dikurang 252 itu udah pasti negatif kan walaupun kita nggak ngitung pastinya berapa udah ketebak lah negatifnya lebih besar jadi ini imajiner nih ini kita nggak usah ngitung sampai selesai nih nah ini nggak perlu ya kita hapus aja nih nah terus gimana caranya nyari hasil nilai yang kayak gini nih apakah kita harus menyerah ya enggak dong ini sebenarnya kita ada rumus gampang lah ya nih bakalan dikasih tahu rumus gampangnya ini rumus yang udah paten sih maksudnya udah bisa divalidasi kebenarannya itu jadi ada rumus ini kita bisa tahu hasil dari persamaan tuh atau X1 dan X2 nya dari rumus ini X1 ditambah X2 itu bisa kita dapat dari min B per A lalu X1 dikali X2 itu bisa kita dapat dari C per A. Nah, kan tadi udah tahu nih, koefisien B, A, C, A. Itu kan yang ini kan, tadi nih. Nah, biar kita gampang ingat tuh, ingat aja, baca. Tapi B-nya itu negatif. Oke, sekarang kita tinggal masukin aja. Min B-nya itu berapa? Tadi kan dia
Oh ini kita ganti dulu nih, takut takut keganggu. Ini bukan yang ini lagi ya, ini udah gak dipakai. Kita hapus aja. Nah, min B nya tuh yang mana? Min B nya kan yang ini nih, 12 itu koefisien B, tapi dia ada minnya di sini. Min, nah dia juga ada min di sini, masukin lagi. Min 12 per A-nya berapa? A-nya 3. Hasilnya berapa? Min positif 12 per 3 hasil 4. Nah sekarang yang C per A. C per A tinggal masukin juga. C-nya itu yang 21. 21 per A-nya yang 3. 3. Hasilnya 7. Jadi X1 kalau ditambah X2 itu hasil 4. Dan X1 kalau dikali X2 itu hasilnya 7. Oke udah ketemu ya. Tapi gimana caranya kita tahu nih nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu berapa? Gampang aja, ya kan? Ini kita udah dapat dari sini sama dari sini tuh udah pasti kita ketemu. Kenapa? Kayak gini. Rumusnya tinggal X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Nah, ini rumusnya. Rumusnya dapat dari mana sih? Kok bisa tiba-tiba kayak gini? Kayak gini nih gampangnya. Kita ngambil dari sini nih. Kita pindahin dulu ya. X1 ditambah X2 kuadrat. Itu kalau dijabarin gimana? Kayak gini kan. X1 itu dikuadratin jadi X kuadrat. X2 kalau dikuadratin jadi X2 kuadrat. Ya kan? Nah, tapi kan kita belum selesai nih. Cara dapetin laginya tuh X1 ditambah X2 dikali 2. Itu kalau kuadrat ya. Jadi 2 dikali X1 ditambah X2. Ditambah 2 dikali X1 ditambah X2. Nah, kan yang ditanya kan ini nih, bagian ininya nih. Nah, 2 kali X1 tambah X2 nya kita pindahin ke sini. Kalau dipindahin jadinya negatif kan. X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 ditambah X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, sama aja kan kayak yang ini. Cuma posisinya jadi balik. Jadi aman ya. Tahu ya dari mana dapetnya ya. Kalau misalkan masih kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyain aja di komentar. Sekarang kita lanjut dulu. Tinggal kita masukin X1 ditambah X2. Tadi kan 4 ya. Dikuadratin hasilnya berapa? 4 dikuadratin 16. Nah sekarang X1 dikali X2 tadi 7 kan. 7 dikali 2 14. Udah ketemu deh hasilnya 2. Nah aman ya sampai sini ya. Karena ini memang materinya rada-rada sulit lah. Mungkin bagi sebagian orang enggak, tapi mungkin ada yang masih belum paham. Jadi soalnya 3 aja biar bisa diulik-ulik kembali nanti biar nggak pusing juga. Jadi sekian dari video papan tulis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.